Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Apa kabar saudara-saudariku, teman-teman di perantauan dimanapun kalian berada? Kembali lagi dengan saya ya di konten ini ya, kita masih membahas buku saya Anak Rantau. Oke. Langsung saja kita masuk ke langkah ke-10 ya. Memilih pekerjaan. Saya akan membacakan ya. Ada yang bertanya, kerja apa aku di sana? Ya, memang ada kalanya kita bertanya-tanya, kerja apa kita di perantauan sebelum melangkahkan kaki meninggalkan kampung halaman. Hanya ingin memastikan bahwa jangan sampai kita menganggur juga di perantauan. Tetapi banyak tanya juga akan menjadikan rasa takut tumbuh dari dalam jiwa yang akan menyebabkan enggan untuk merantau dan akhirnya menjadi pecundang di kampung halaman. Ya, seperti yang sudah lalu ya, ini memilih pekerjaan di bab ini ya. Memang ada kalanya memang kita banyak bertanya tetapi terlalu banyak bertanya ya, jadi kita menjadi enggan juga untuk merantau ya. Karena bertanya-tanya dengan diri sendiri akhirnya menimbulkan keraguan dan akhirnya kita tidak bisa melangkah dan tidak bertindak. Ini berlaku juga untuk melakukan segala hal sesuatu dalam kehidupan kita. Jika kita terlalu banyak bertanya, banyak berpikir tetapi tidak bertindak, maka tidak akan membuahkan hasil ya. Itu memang menjadi penghalang pertama ya, diri kita sendiri terlalu banyak bertanya, seperti itu. Akhirnya kita menimbulkan keraguan di dalam diri kita sendiri, seperti itu. Jika engkau bukan pengangguran di kampung halaman, maka pertanyaan memilih pekerjaan adalah suatu kewajaran ya. Jadi di sini jelaskan jika kita bukan pengangguran ya di kampung halaman. Jika kita di kampung halaman kita memiliki pekerjaan, ya hidup kita itu standar seperti orang-orang yang pada umumnya bagus gitu kan ya. Gak usah banyak tanya ya, jalani aja hidup di kampung halaman, gak usah merantau pun gak apa-apa. Tetapi ya, tuh ya, jika engkau pengangguran kelas berat atau seorang yang merasa dada sempit hidup di kampung halaman, jenuh dan menjadi bahan celotehan orang-orang di kampung halaman, maka engkau salah jika banyak tanya mau kerja apa di perantauan, sebab pertanyaan itu membuat engkau akan abadi menjadi pecundang di kampung halaman. Jadi ini kembali lagi ya, kalau kita pengangguran di kampung halaman, dimanapun kalian yang berada di kampung halaman melihat video saya ini, jika hari ini engkau pengangguran berat, kelas berat ya, dan menjadi pecundang atau menjadi olok-olokan orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita ya, menjadikan kita ini seperti sampah masyarakat, maka ya tidak ada kata lain selain apa? Selain melangkah ya. Ngapain kita banyak tanya kerja apa di perantauan gitu kan? Itu pertanyaan seperti itu membuat kita ya abadi menjadi pecundang di kampung halaman seperti itu. Maka melangkahlah dan niatkan saja engkau mencari penghasilan yang baik dan halal. Nanti engkau akan ditunjukkan dengan jalan kemudahan jika engkau ikhlas dalam menempuh kehidupan. Ya, kembali lagi jika kita memang berat banget jadi kampung halaman, menjadi pecundang ya, melangkah ya. Jika kita melangkah ya, niatkan saja langkah kita itu untuk mencari penghasilan yang baik dan yang halal untuk merubah kehidupan kita lebih baik lagi. Insya Allah jika kita ikhlas ya dalam menempuh kehidupan itu, kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan engkau memilih melangkah dari kampung halaman, itu sudah menjadi awal mencari jalan keluar dari permasalahan yang engkau hadapi di kampung halaman. Ya, awalnya memang harus melangkah, jangan ragu. Kalau kita ragu ya kita balik lagi kepada kegiatan-kegiatan kita yang membuat kita ya tidak menjadi apa-apa, bahkan menjadi sampah masyarakat di kampung halaman. Ya, jadi jangan banyak tanya, melangkah. Kemanapun ada tujuan, melangkah. Yang penting bismillah, niatkan untuk menjadi lebih baik lagi. Pasti Allah akan bantu. Karena melangkah adalah step pertama untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Bertindak, jangan banyak cerita, banyak tanya ya seperti itu. Jadi bukankah Rasulullah SAW merasa takut akan siksaan yang terus digencarkan para ketua kaum Quraisy pada dirinya dan para pengikut jalan kebenaran, siksaan yang mengantarkan niat dan perencanaan pembunuhan di tanah kelahiran. Tetapi hijrah adalah jalan keluar pertama diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang membuat mereka selamat sampai tujuan walaupun dikejar dan ingin dibunuh dalam perjalanan. Ya, jadi menempati kota yang berpenduduk menerima ikatan dan perjanjian persaudaraan di bawah pohon menjadi saksi ketulusan. Jadi di sini kita mengutip kisah Rasulullah SAW
yang dimana Rasulullah SAW ya di kampung halamannya di Mekah pada saat itu ya, beliau adalah salah satu orang yang diberikan tekanan ya karena dakwahnya tadi itu ya. Tapi Rasulullah SAW ya begitu disiksa ya, dicelotehin, dihina, dilempari batu ya, dilempari dengan kotoran-kotoran unta. Beliau tetap sabar tetapi hijrah ya. Beliau hijrah bukan berarti beliau lari dari masalah, tidak. Untuk menjadi lebih baik lagi ya, hijrah jalan kuat pertama ya diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya walaupun di dalam perjalanan tadi itu memang ya sulit ya. Rasulullah sendiri dikejar ya sama orang-orang Quraisy pada saat Quraisy ya, orang-orang kafir Quraisy. Ya, tapi dalam perjalanan itu akhirnya bisa sampai ke Madinah dan mendirikan negeri ya, mendirikan sebuah ikatan persaudaraan ya, yang di bawah pohon menjadi saksi ketulusan ya. Jadi ada perjanjian ya, akhirnya membuat persaudaraan yang kuat antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ya ingat, kita beranjak dari kampung halaman ke perantauan ya. Insya Allah kalau niat kita baik, walaupun susah, sulit, banyak halangan, insya Allah Allah akan mudahkan ya jika kita niatnya baik seperti itu. Jadi wahai saudaraku, kita umpama singa yang kelaparan di dalam kandang ya, dan akan mati jika tidak keluar dari kandang. Begitu juga dengan kita ya, kita akan hidup dengan hina dan mati kita membuat orang-orang senang jika di kampung halaman nganggur dan menyusahkan keluarga ya untuk memberi makan kita. Yang seharusnya kitalah yang membantu mereka makan kepada keluarga. Jadi perumpamaan kita di kampung halaman pengangguran, memberatkan keluarga, memberatkan orang tua, ya, ya kita seperti singa. Singa itu kalau nggak keluar dari kampung, dari kandangnya dia nggak nyari makan, ya dia akan mati ya, mati kelaparan. Maka dari itu wajib bagi kita pengangguran di kampung halaman untuk merantau, hijrah, cari tempat ya, melangkah, ya, biar kita nanti kalau mati di kampung halaman saat nganggur, kita orang-orang di sekitar kita senang. Dia pengangguran, mati, nggak apa-apa, biarin aja dia mati. Kuburnya cepat-cepat ya, karena dia memang orang merepotkan ya. Apalagi dia merepotkan, membuat onar di kampung halaman. Orang senang kalau kita mati di kampung halaman kalau kita pengangguran ya. Jadi saudara-saudariku dimanapun kita berada ya, baik di kampung halaman yang saat ini khususnya pengangguran melangkah ya. Karena kenapa? Karena coba bayangkan wahai saudaraku, jika engkau yang berada di kampung halaman ya, sedangkan engkau membuat resah masyarakat dan membuat malu dan susah keluarga, dan ketika ada peluang dalam kesempatan untuk merantau, engkau tidak mau keluar dari zona nyamanmu, maka hadapilah penderitaanmu di masa muda yang tiada akhir. Dan penyesalan di masa tua karena tidak melakukan apapun untuk dikenang bersama anak cucumu di masa mendatang. Ya, coba bayangkan kalau kita ya di hari ini di kampung halaman jadi pengangguran tapi tidak mencoba untuk melangkah ya, maka kita tidak akan menjadi apa-apa ya teman-teman ya. Maka melangkahlah ya, biar kita bisa ada cerita untuk lebih baik untuk di masa depan untuk anak turunan kita ya. Maka dari itu jangan banyak tanya ya. Jika ada yang mengajak merantau hari ini, ambil kesempatan itu, ambil kesempatan emas itu, karena masa mudamu banyak, hanya sekali. Masa muda kita hanya sekali ya. Lalu tua dan mati membawa penyesalan yang tidak ada arti. Seperti itu teman-teman yang dimanapun kalian berada, anak perantauan khususnya, dan mobil khusus lagi yang hari ini ya di kampung halaman pengangguran, melangkah, ambil kesempatan emas ini ya, bismillah, niatkan untuk menjadi lebih baik lagi. Insya Allah Allah akan bukakan jalan-jalan kebaikan untuk kalian semua dimanapun berada yang hari ini pengangguran di kampung halaman. Sebarkan video ini kepada teman-teman kalian yang hari ini di kampung halaman menjadi pengangguran, menjadi sampah masyarakat. Ingat, masih ada jalan, masih ada solusi untuk menjadi orang lebih baik lagi. Kalian yang dianggap sampah di kampung halaman, melangkahlah ya. Ya, Allah enggak tidur, Allah Maha Penyayang ya. Banyak solusi, banyak jalan. Jangan putus asa teman-teman yang di kampung halaman yang hari ini engkau pengangguran yang dianggap sampah. Semangat ya, melangkah. Ada yang ngajak merantau, silahkan keluar. Bismillah untuk menjadi lebih baik lagi. Jika engkau hari ini di kampung halaman sukanya pengangguran, begadang, ngabisin uang orang tua, ngabisin nasi, beras orang tua, ya, apalagi engkau sampai di sana berbuat kejahatan, narkoba, minum-minuman keras, maka engkau melangkah, engkau akan bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Insya Allah ya. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, keistiqomahan dalam menjalani jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menjadi orang-orang lebih baik lagi untuk kehidupan dunia dan di akhirat. Dan kita mendapatkan kesuksesan terbaik di dunia maupun di akhirat. Sukses semuanya ya. Salam anak rantau ya. Like, subscribe, dan komen, share video ini ya.
Dan jangan lupa teman-teman tetap semangat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.